Zaman dahulu ada seorang alim ulama terkenal yang beribadah selama 70 tahun tanpa sekalipun ia pernah melakukan dosa. Tapi teman-teman, dia malah berakhir di neraka. Maka apakah yang salah dari hidupnya, dan kira-kira perbuatan apa yang bisa mengirimnya ke neraka? Mohon untuk teman-temanku seiman untuk menonton video ini sampai habis agar tidak terjadi kekeliruan dan salah paham. Kali ini kita akan membahas tentang seorang alim ulama yang berakhir di neraka. Kisah kali ini dinukil oleh Wahab bin Munabin radhiyallahu anhu, kisah tentang seorang alim ulama dari kalangan Bani Israel yang terkenal dengan ketekunannya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tak pernah sekalipun orang ini melakukan dosa. Bahkan dosa kecil pun dia tak pernah lakukan, bahkan sampai-sampai malaikat pun kagum akan kesolehan orang ini. Kisah ini terjadi ketika Islam belum disiarkan dan terjadi di zaman Bani Israel. Kisahnya begini teman-teman. Ada seorang ahli ibadah terkenal di kalangan Bani Israel. Pria ini hidupnya hanya fokus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Dan beliau terkenal saat itu pria inilah orang yang paling soleh di negeri itu. Selama ini ia tinggal dan menetap di kuilnya, dan selama itu pula ia selalu sembahyang dan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala di kuil tersebut. Kuilnya ini teman-teman memiliki dua lantai. Lantai pertama ia jadikan sebagai tempat tinggalnya, sedangkan lantai kedua menjadi tempat peribadahannya. Karena orang-orang saat itu melihat kesolehan pria ini, sampai-sampai banyak orang bilang, ini orang pasti akan masuk surga. Tapi teman-teman, iblis dan syaitan tidak akan pernah rela jika hal itu terjadi. Iblis senantiasa akan mengiring anak cucu Adam ke neraka bersamanya. Jangankan orang yang tingkat keimanannya biasa saja, bahkan seorang alim pun tak luput dari godaan makhluk terkutuk ini. Dan di kisah ini selama 70 tahun lamanya iblis dan syaitan selalu gagal untuk selalu menggoda pria alim ini supaya terjerumus dalam kemaksiatan. Namun iblis tidak pernah patah semangat. Ia akan selalu menggoda anak cucu Adam selangkah demi selangkah. Teman-temanku seiman, pada suatu hari ada 3 orang pemuda yang datang kepada pria alim ini. 3 orang pemuda ini mereka adalah saudara sekandung. Nah, mereka ini mau menitipkan adik perempuannya yang bungsu kepada pria paling alim di kota itu. Karena ketika pemuda ini mau pergi berperang beberapa waktu untuk membela kerajaannya, dan pada saat itu mereka datang kepada pria alim ini dan membawa serta adik perempuannya. Namun awalnya pria alim ini sempat menolak karena ia takut akan timbul fitnah di masyarakat. Tapi mereka terus mendesaknya karena mereka yakin jika adik perempuannya dititipkan kepada pria alim ini pastilah tidak akan kenapa-kenapa, karena ia terkenal soleh di antara orang-orang soleh yang lain di kota ini. Akhirnya karena mereka terus mendesak, si pria alim pun mau untuk dititipkan adik perempuannya itu, tapi dengan beberapa syarat. Ia ingin adik perempuannya itu tinggal di lantai pertama kuilnya dan tidak boleh keluar sama sekali. Jadi artinya si pria ini tinggal di lantai 2 dan gadis ini tinggal di lantai 1 agar tidak timbul fitnah di masyarakat. Akhirnya 3 pemuda itu menitipkan sejumlah uang untuk biaya makan adiknya selama ia titipkan. Kemudian mereka bertiga pun pergi untuk berperang. Teman-temanku seiman, setiap hari pria alim ini pergi ke pasar untuk membeli makanan. Kemudian ia letakkan makanan itu di depan pintu gadis ini. Lalu ia ketuk pintu itu dan pria alim ini pergi sebelum gadis itu membuka pintunya. Kemudian setelah pria alim ini pergi, barulah ia buka pintu dan ambil makanan itu. Hal ini terjadi setiap hari selama berbulan-bulan. Pria alim ini sengaja melakukan ini untuk tidak melakukan kontak kepada gadis ini, supaya ia tidak terjerumus nafsu. Selama berbulan-bulan dia lakukan seperti ini, hingga suatu hari syaitan datang dan berbisik kepadanya, "Tak pantaslah jika engkau hanya mengetuk pintu tanpa mengucapkan salam. Bukankah kita dianjurkan untuk mengucapkan salam kepada sesama manusia?" Akhirnya
Keesokan harinya, setelah ia sedang membawa makanan, ia ketuk pintu itu dan ia ucapkan salam. Kemudian dia langsung pergi tanpa menunggu balasan salam tersebut dari sang gadis. Ya tentu saja ia lakukan karena ia takut terjerumus nafsu jika mendengar suara wanita, karena selama ini ia pun selalu menjaga pandangan dan telinganya dari wanita. Dan ketika itu, Syaitan datang lagi kepada pria alim ini, kemudian berbisik, "Seharusnya kau tunggu gadis itu biar dia ucapkan salam. Siapa tahu selama ini dia tidak ada di dalam, dan siapa tahu ia kabur entah kemana." Akhirnya pria alim ini pun berpikir ternyata ada benarnya juga. Siapa tahu makanan yang selama ini dia kasih tidak sampai ke gadis itu, dan ia melalaikan amanah dari kakaknya untuk selalu memberi adiknya ini makan setiap hari. Kemudian keesokan harinya, pria ini membawa makanan, lalu ia mengetuk pintu dan ucapkan salam, dan ia menunggu di depan pintu hingga gadis itu ucapkan salam juga. Lalu ketika terdengar suara ucapan salam dari gadis itu, pria ini pun pergi. Teman-temanku seiman, keesokan harinya Syaitan datang lagi berusaha menggoda dan berbisik, "Wahai pria alim, coba engkau tunggu sampai gadis itu membukakan pintunya, supaya kau bisa lihat dia. Siapa tahu selama ini gadis itu sakit di dalam sana. Karena kau tidak bisa tahu dia sakit atau tidak, kaulah hanya mendengar suaranya saja, dan tenang saja, kau tidak akan terjerat nafsu karena imanmu sangat begitu kuat." Akhirnya, setelah mendapat bisikan Syaitan, pria ini pun berpikir, "Iya juga, bisa saja gadis ini sedang sakit di dalam sana dan ia sungkan untuk memberitahuku, mungkin benar aku harus melihatnya." Singkat cerita, keesokan harinya sama seperti biasanya, pria alim ini mengantarkan makanan, namun kali ini dia tunggu sampai gadis ini membukakan pintu. Setelah pintu itu dibuka dan untuk pertama kalinya pria ini melihat gadis ini, ia melihat rupanya gadis ini sehat-sehat saja, tak seperti apa yang ia khawatirkan. Lalu setelah pria alim ini melihat, ia pun pergi tanpa sepatah kata pun kepada gadis ini. Nah, di sini teman-teman, Syaitan selangkah demi selangkah menggoda pria alim ini. Syaitan datang lagi dan berbisik, "Kau jangan hanya melihat saja, bertanyalah kepada gadis itu, siapa tahu dia butuh sesuatu dan enggan untuk menyampaikannya kepadamu." Akhirnya, keesokan harinya, pria ini pun melakukan hal itu setiap hari. Ia selalu mengantar makanan dan dia dilanjutkan mengobrol dengan gadis ini hingga pada akhirnya terjadi hubungan yang begitu terdekat di antara mereka berdua. Lalu tiba pada suatu hari, terjadilah persinahan di antara keduanya, dan bahkan teman-teman, persinahan ini terjadi setiap hari, setiap si pria ini mengantarkan makanan kepadanya. Sobat Sasirah Pangestu yang dimuliakan Allah, akhirnya si gadis ini hamil hasil dari persinahan dengan si pria alim tadi. Dan 9 bulan kemudian melahirkan seorang anak. Lalu muncullah kekhawatiran si pria alim ini. Dia takut jika hal ini diketahui oleh kakak-kakaknya. Bagaimana nanti jika ia kembali dari peperangan? Mengetahui hal ini, pastilah mereka murka dan akan membunuhku. Kemudian Syaitan datang lagi dan berbisik, "Tidak usah panik, kau bunuh saja bayi itu dan masalahmu akan selesai pada saat itu juga." Akhirnya pria alim ini berpikir, benar juga, bayi ini adalah barang bukti dan harus dibunuh, dan mayatnya harus dibuang biar kakaknya tidak bertanya itu bayi siapa. Lalu pada suatu hari pria alim ini membunuh bayi itu dan mayatnya dikubur di suatu tempat yang sangat begitu jauh. Maka selesailah sudah masalahnya karena sudah menghilangkan barang bukti. Tapi teman-teman, ternyata Syaitan datang lagi setelah peristiwa pembunuhan ini dan berbisik kepada beliau, "Tak mungkinkah gadis itu tak bercerita ke kakaknya kalau dia telah berzina denganmu dan memiliki seorang anak? Bagaimanapun seorang adik biasanya suka bercerita kepada kakaknya. Supaya engkau selamat, lebih baik kau bunuh saja gadis itu." Karena dirundung perasaan takut dan bingung, akhirnya pria alim ini membunuh gadis itu
dan mayatnya ia kubur di lokasi yang sangat jauh supaya tidak ada orang yang tahu atas kejadian ini. Akhirnya dari peristiwa ini si pria alim ini membunuh anaknya dan bersama gadisnya itu. Singkat cerita teman-teman, datanglah ketika kakak si gadis ini mau menjemput adiknya pulang ke istana. Lalu pria alim ini berbohong kepada mereka dengan mengatakan bahwa adiknya tak betah tinggal di situ dan ia pergi entah kemana tak lama setelah kalian bertiga meninggalkannya di sini. Mereka bertiga pun percaya mendengar apa yang dikatakan pria alim ini, karena mereka pikir tak mungkinlah karena pria yang terkenal soleh ini berkata bohong. Mereka bertiga pun pergi meninggalkan pria alim ini dan segera mencari adiknya yang dikatakan hilang itu. Maka dicarilah adiknya ini ke seluruh pelosok-pelosok negeri, tapi enggak ketemu. Mereka cari selama berhari-hari, bertanya masyarakat sekitar, tapi tak ada seorang pun yang pernah melihatnya. Dan pada suatu hari, Syaitan datang kepada ketiga kakaknya ini di dalam mimpinya. Di mimpi itu, Syaitan memberitahu bahwasannya adiknya telah dibunuh oleh pria alim itu. Nah, ketiga orang ini bermimpi hal yang sama dalam malam itu. Mereka bertiga saling menceritakan mimpinya masing-masing. Ternyata ketiganya bermimpi hal yang sama. Mereka menyimpulkan mungkin inilah isyarat bahwasanya adik bungsunya memang dibunuh oleh pria alim itu, dan makanya dicari kemanapun tidak ketemu juga. Akhirnya mereka pun bersepakat besok mereka akan penggal kepala si pria alim itu karena telah membunuh adiknya. Keesokan harinya mereka pun menyiapkan sebilah pedang yang sangat begitu tajam untuk memenggal leher si pria alim itu. Maka berangkatlah mereka bertiga dengan kudanya. Di sisi lain, iblis datang kepada si pria alim ini dan iblis berkata, "Ketika kakak gadis itu telah mengetahui bahwa engkaulah pembunuhnya, sekarang mereka sedang berada di perjalanan menuju ke sini hendak memenggal kepalamu." Lalu si pria alim ini merasa ketakutan dan bingung harus berbuat apa. Dan iblis berkata lagi, "Jika engkau ingin selamat, aku bisa menyelamatkanmu, tapi engkau harus sujud kepadaku terlebih dahulu." Karena merasa terdesak dan tak punya pilihan lain, pria alim ini sujud kepada iblis itu dan berharap ia bisa terhindar dari kematiannya. Ketika pria alim ini tengah bersujud, rupanya di belakangnya sudah tiba ketiga kakaknya di situ dengan sebilah pedang berada di tangannya, dan tanpa berkata apapun, mereka langsung memenggal leher si pria alim ini dalam posisi sujud kepada iblis. Akhirnya pria yang terkenal alim ini mati dalam kemusyrikan. Sia-sialah ia beribadah selama 70 tahun, namun di akhir hidupnya ia harus mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala murka kepada orang yang menyembah selain kepadanya. Lihatlah teman-teman, bagaimana iblis dan tentaranya selangkah demi selangkah menggoda pria ini dari melakukan dosa kecil hingga dosa terbesar. Bisa dilakukan pria ini karena godaan dari syaitan. Untuk itu, kita sebagai manusia hendaknya berdoa meminta perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas hasutan dari syaitan yang bisa menggiring kita masuk ke neraka bersama mereka. Karena sejatinya tidak ada orang yang benar-benar aman dari godaan syaitan, maupun itu orang biasa ataupun orang alim. Wallahu a'lam bishawab. Jadi itulah kisah tentang seorang alim ulama yang berakhir di neraka. Semoga kisah ini bermanfaat, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai ketemu di kisah-kisah seru yang penuh makna selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.